Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Ibu, dan Adik, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah baiklah. Dengan keluarga Bapak Ahmad kan, Bapak. Nah baiklah, saya perkenalkan, nama saya Kurnia Sandika Putra. Saya dari jurusan Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Negeri Padang. Tujuan saya melakukan penyuluhan kepada keluarga Bapak yaitu untuk memberikan edukasi tentang penyakit jantung koroner. Apakah Bapak dan Ibu sebelumnya pernah mendengar penyakit jantung koroner ini? tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu penyebab dari penyakit jantung koroner ini. Penyebab yang pertama yaitu pengertian dari penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah yang utama yang mengalirkan darah, oksigen, dan nutrisi kepada darah mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan oleh plak atau kolesterol atau proses peradangan, atau bisa juga disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah sehingga darah yang mengalir kepada jantung mengalami terhambat sehingga jantung mengalami peradangan. Baiklah, selanjutnya yaitu penyebab dari penyakit jantung koroner. Di sini dapat kita ketahui dari penyebabnya yaitu yang pertama faktor usia, atau semakin bertambahnya usia seseorang maka penyakit jantung koroner juga akan berdampak pada kesehatan seseorang. Dapat Ibu Bapak lihat di sini. Yang kedua yaitu memiliki riwayat penyakit jantung dan keluarga. Jika ada salah satu dari anggota keluarga Bapak atau Ibu yang mengalami penyakit jantung, maka anggota keluarganya lainnya juga berdampak mengalami penyakit jantung karena faktor dari genetik tersebut sangat berpengaruh kepada penyakit jantung. Yang kedua, diabetes atau gula darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah sehingga aliran darah menuju jantung terhambat sehingga dapat berisiko mengalami penyakit jantung koroner. Yang keempat yaitu tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi juga memicu terjadinya penyakit jantung koroner karena dinding arteri mengalami kerusakan atau darah yang mengalir ke jantung tidak stabil sehingga dapat mengalami penyakit jantung koroner tersebut. Selanjutnya yaitu obesitas atau kegemukan. Orang-orang yang memiliki berat badan tidak ideal atau melebihi normal, dia sangat berisiko mengalami penyakit jantung karena kegemukan tersebut dapat menimbulkan penumpukan lemak pada pembuluh darah sehingga darah yang mengalir ke jantung tidak normal. Selanjutnya pola hidup yang buruk seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, dan kurangnya olahraga sehingga dapat menyebabkan penyakit jantung dapat timbul. Seterusnya yaitu stres. Stres dapat memicu terjadinya penyakit jantung karena stres menyebabkan hilangnya kondisi tersebut dan sebaiknya hindari stres dari sekarang. Selanjutnya yaitu beberapa gejala dari penyakit jantung tersebut yaitu jantung berdebar-debar seperti tidak biasa atau disebut dengan palpitasi. Jantung ini berdebar yang tidak seperti yang biasa kita rasakan. Jantung berdebar ini sangat cepat dan terlalu sering. Selanjutnya yaitu sesak nafas. Biasanya juga disertai dengan keringat dingin, rasa lemah, jantung berdebar, bahkan mengalami pingsan. Seterusnya yaitu nyeri dada di sebelah kiri, ada rasa mual dan muntah, berkeringat dingin, dan perasaan mudah lelah, dan juga pusing atau sakit kepala. Selanjutnya itu cara pencegahannya yaitu selalu melakukan pola hidup yang sehat dengan tidak merokok, tidak minum alkohol, dan selalu melakukan aktivitas fisik, dan juga selalu dengan menghindari stres dan
lakukan olahraga secara rutin sehingga kita dapat terhindar dari penyakit jantung koroner tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, apakah Bapak bisa menyebutkan apa itu jantung koroner tersebut? Tidak, bisa. Dan apakah Bapak bisa menyebutkan penyebabnya dari penyakit jantung tersebut? Tadi kan ada penyebabnya. Yang pertama faktor usia, Kedua, sering merokok. Dan pola hidup yang tidak sehat, obesitas, kegemukan, dan juga tekanan darah tinggi. Ya. Dan juga apakah Bapak bisa menyebutkan gejala dari penyakit jantung tersebut? Kegemukan. Gejalanya tadi dapat kita lihat dengan adanya jantung berdebar, Ya. sesak nafas, Nafas. nyeri dada di sebelah kiri, rasa mual dan muntah, dan berkeringat dingin dan rasa mudah lelah, pusing atau sakit kepala. Ya. Cara pencegahnya, apakah bisa Bapak menyebutkannya? Cara mencegahnya dapat kita lakukan dengan tidak merokok, tidak minum alkohol, olahraga teratur, hindari stres, dan terapkan pola hidup sehat. Baiklah Pak, kesimpulan kita pada hari ini yaitu penyakit jantung koroner adalah kondisi pembuluh darah yang utama yang memberi darah atau oksigen dan juga nutrisi mengalami kerusakan sehingga darah yang mengalir ke jantung tidak mengalir dengan sempurna. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh plak kolesterol atau proses peradangan. Penyebabnya yaitu faktor usia, keturunan, diabetes, tekanan darah tinggi, atau hipertensi, obesitas, pola hidup yang buruk, dan stres. Dan gejalanya yaitu ada jantung yang berdebar seperti tidak biasa, sesak nafas, nyeri dada di sebelah kiri, rasa mual dan muntah, berkeringat dingin, dan perasaan mudah lelah. Pencegahnya yaitu dengan menerapkan pola hidup yang sehat, berhenti merokok dan berhenti minum alkohol, hindari stres, olahraga teratur, dan selalu menerapkan hidup sehat tersebut. Baiklah Pak dan Ibu, saran saya kepada keluarga Bapak yaitu dengan selalu menerapkan perilaku hidup sehat, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan selalu mengupayakan periksa kesehatan ketika sebelum sakit. Dan ini saya bagikan kepada Bapak dan Ibu supaya bisa menambah wawasan dan pemahamannya supaya tidak terkena penyakit jantung koroner. Baiklah Pak, Bu, terima kasih atas waktunya. Dan semoga Bapak dan Ibu dapat terhindar dari penyakit jantung koroner ini. Terima kasih. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.